MotoGP Amerika diprediksi bakal menjadi titik balik kebangkitan Marc Marquez. Namun demikian, Francesco Bagnaia mengaku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bagnaia tegaskan akan mengusung aksi balas dendam di kandang Marc Marquez. Sementara itu, Pedro Acosta siap menghancurkan rekor Marc Marquez ketika mengaspal di MotoGP Amerika 2024. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Jadwal MotoGP Amerika 2024 masuk dalam agenda seri balapan keempat musim ini yang berlangsung pada tanggal 12 hingga 15 April 2024 mendatang. Balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas ini merupakan wilayah kekuasaan Marc Marquez karena hanya dia dengan raihan juara terbanyak di kota. Dengan motor Desmosedici milik Ducati, saatnya Marc Marquez kembali rebut wilayah kekuasaannya setelah 2 edisi beruntun tak mampu juara di kota. Padahal ketika masih bersama Honda dan motor RC213 masih kompetitif, Marquez merajai kota. Sejak debut di kelas MotoGP tahun 2013, bersamaan dengan debut sirkuit kota sebagai arena balap MotoGP. Sejak saat itu Marquez selalu merajai kota selama 6 musim beruntun. Tahun 2019 dominasi Marquez diputus oleh Alex Rins, namun si Baby Alien berhasil kembali comeback tahun 2021. Sayang pada edisi tahun 2022 hingga 2023, singgah sana Marquez terusik. Sebab Bastianini berhasil mengukir sejarah tahun 2022 dengan merebut kemenangan pertama untuk Ducati di kota. Tahun berikutnya, Alex Rins kembali mencatatkan dirinya sebagai raja di kota bersama dengan motor Honda kala itu. Marquez 2 musim beruntun tak bisa bicara banyak karena performanya yang turun seiring dengan memblenya RC213. Kendati begitu, MotoGP 2024 jadi lembaran baru bagi kakak Alex Marquez karena balapan dengan Desmosedici milik Ducati. Dengan spesifikasi motor lama GP23, Marquez menunjukkan bahwa dirinya cukup kompetitif sejak balapan di Qatar. Hanya saja memang kekasih Gemma Pinto itu harus ketiban apes saat mentas di MotoGP Portugal 2024. Ia terlibat insiden balap bersama Bagnaia yang sama-sama melakukan overtake cukup agresif. Walhasil keduanya baik Marquez maupun Bagnaia harus pulang dengan tangan kosong setelah tersungkur ke gravel. Kendati begitu, ini baru 2 seri balapan di awal musim MotoGP 2024. Seri balapan bakal berlanjut di kota bulan April mendatang, taji Marquez jelas dinanti. Sementara itu bagi Bagnaia, MotoGP Amerika 2024 sebagai ajang balas dendam. Bagaimana tidak, musim lalu ketika ia memimpin balapan, ia terjatuh dan gagal mendapatkan poin. Sementara pada balapan kedua musim ini di Portugal, ia juga gagal finish karena terlibat kontak dengan Marc Marquez. Bagnaia pun tidak punya pilihan lain selain membalas performa buruknya ketika mentas di sirkuit kota. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas pada MotoGP Amerika. Kami harus melanjutkan, itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin, kata Bagnaia. Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya. Tahun ini karena insiden balapan. Kami tahu bahwa dengan 38 balapan tersisa, kejuaraan masih sangat panjang. Saya berharap bisa banyak konsisten, bukan untuk mendapatkan 0 poin di balapan kedua, ujar Bagnaia. Banyak peristiwa menarik terjadi di MotoGP Portugal pekan lalu dan salah satunya Pedro Acosta meraih podium perdana di kelas para raja. Rider Red Bull Gas KTM ini mengaku banyak belajar dari Bagnaia dalam menghemat ban dan menggerakkan motor sehingga kompetitif sampai finish. Acosta start ke-7 dan melorot 1 posisi pada lap pembuka lalu membuntuti Brad Binder. Pada lap 5 Jack Miller melebar membuat Binder dan Acosta naik 1 posisi. Dalam 2 lap kemudian Acosta menyalip Binder dan Marc Marquez sekaligus demi merebut posisi 5. Sejak itu ia mengejar Bagnaia. Acosta sempat menyalip Bagnaia di tikungan 1 pada lap 12. Namun ia melakukan kesalahan dan goyah membuat Bagnaia membalas. Acosta kembali menyalip Bagnaia pada lap 21 dan bertahan di posisi 4 sebelum Maverick Vinales terjatuh pada lap penutup. Insiden ini membuat Acosta naik podium. Saya nyaman dengan motor kami di kedua balapan juga di Qatar dalam menyalip. Sensasi ini mirip Moto2 dan Moto3.
Saya tidak fokus pada 5 besar, saya hanya fokus memahami balapan dan apa yang saya butuhkan untuk menghemat ban, ujar Acosta kepada Crash. Kita lihat di Qatar, saya sangat kesulitan pada akhir balapan. Saya pun mencoba meniru pergerakan Bagnaia di atas motor, karena ia salah satu yang terbaik dalam menghemat ban pada balapan minggu. Atas alasan ini, saya senang karena saya bisa belajar banyak hal di belakangnya. Lanjutnya, dalam balapan ini, Acosta menjadi pembalap KTM terbaik, membekuk Binder dan Miller yang lebih senior dan membela tim pabrikan. Acosta uniknya mengaku jauh lebih sulit memetik pelajaran dari duet Red Bull KTM, sementara Bagnaia yang membela Ducati justru lebih mudah ditiru. Saya hanya berpikir untuk menyalip Miller dan Binder, saya tak punya cukup waktu untuk berpikir, ungkap Acosta. Jujur saja, saya belajar banyak dari Bagnaia soal caranya menggerakkan tubuhnya dan bagaimana ia bermain-main dengan sudut kemiringan motor. Melihat cara Bagnaia bermain-main dengan motor dan tubuhnya membantu saya memahami cara mengendarai motor saya, tutup Acosta. Di lain sisi, pembalap LCR Honda Castrol, Johan Zarco, sangat yakin Pedro Acosta sudah dekat dengan kemenangan perdananya di MotoGP. Ia juga yakin rekor Marc Marquez sebagai pemenang termuda dalam sejarah GP 500 dan MotoGP akan jadi salah satu faktor pelecut semangat Acosta untuk segera meraih kemenangan. Acosta memang bikin banyak orang kagum di MotoGP Portugal minggu lalu. Ia finish ketiga dan meraih podium perdananya di kelas para raja. Ia juga menjadi penghuni podium termuda ketiga dalam sejarah GP 500 dan MotoGP. Dalam usia 19 tahun 304 hari, mengalahkan rekor Norik AB 20 tahun 10 hari. Dalam balapan itu, Acosta sempat melorot ke posisi 8, tetapi mampu mempertahankan usia ban sampai akhir. Alhasil, ia mampu menyalip banyak pembalap berpengalaman seperti Brad Binder, Jack Miller, Marc Marquez, dan Bagnaia. Ia pun naik podium usai Maverick Vinales jatuh pada lap penutup. Lewat MotoGP.com, Zarco mengaku sudah takjub menyaksikan Acosta sejak di Moto3. Seperti yang diketahui, Acosta menjuarai Moto3 pada musim debutnya pada 2021, lalu naik ke Moto2 pada 2022 dan mengakhiri musim di peringkat 5, sebelum jadi juara pada 2023 dan naik ke MotoGP musim ini. Dia menakjubkan caranya mengendarai motor dan menjalani balapan ini. Ia tampaknya menyalip banyak rider dan ini sangat mengesankan. Sejak tiba di Moto3, ia melakukan hal-hal luar biasa. Ia gagal meraih gelar pertama di Moto2 2022 karena cedera, tetapi pada tahun kedua langsung juara, ujarnya. Zarco memprediksi bahwa Acosta akan meraih lebih banyak trofi musim ini. Ia bahkan yakin bahwa kemenangan pertama bisa diraih El Tiburon musim ini juga, bahkan bisa jadi mematahkan rekor Marc Marquez sebagai pemenang termuda dalam sejarah. Rekor Marquez ini masih kokoh selama 11 tahun. Marquez diketahui memenangkan MotoGP Austin 2013 dalam usia 20 tahun 63 hari. Acosta yang akan berulang tahun ke-20 pada 25 Mei 2024. Punya waktu sampai seri Jerman pada 5 hingga 7 Juli 2024 untuk mematahkan rekor itu, yakni ketika ia berusia 20 tahun 43 hari. Zarco yakin ini bakal terwujud. Tahun ini ia bakal sering naik podium. Ia hanya butuh 8 balapan demi jadi rider termuda untuk memenangkan balapan dan ia akan melakukannya, ujar Zarco. Saya cukup bahagia untuknya, bahagia untuk Tech3 karena mereka grup Prancis. Saya mengenal mereka dengan baik dan saya bilang kepada mereka awal musim ini bahwa mereka akan menikmatinya dan saya bahagia untuk mereka. Tutup juara dunia Moto2 2015 dan 2016 asal Prancis ini.